Terminal Pulau Jati di Jawa Timur tak pernah tidur. Siang dan malam, deru mesin angkot, teriakan calo, dan tangisan anak kecil bercampur menjadi satu. Tapi di balik hiruk-pikuk itu, ada kekuasaan gelap yang mencengkeram tanpa ampun. Selama 10 tahun terakhir, nama Sastro Botak menjadi momok. Dengan kepala licin mengilap dan suara parau seperti parutan besi, dia bukan hanya preman, tapi raja dari segala raja di terminal. Tak ada satupun gerobak nasi, tukang ojek, hingga sopir bus yang berani membantah perintahnya. Bahkan polisi pun diam, karena siapapun yang melawan, entah mendadak menghilang, atau ditemukan dalam kondisi mengenaskan di selokan belakang terminal. Sastro tidak sendiri, di belakangnya berdiri 3 sosok yang juga tak kalah menyeramkan. Bejo Taring, bertubuh besar dengan gigi taring emas, senang mencabut kuku korbannya sambil tertawa. Ucup Tengkorak, kurus dan bertato dari kepala hingga kaki, dikenal sering menyiksa orang hanya untuk hiburan. Sementara Tarno Lele, pendiam tapi sadis, ahli dalam permainan senjata tajam. Bersama mereka, terminal berubah menjadi kerajaan kriminal. Siapapun yang masuk, harus bayar. Siapapun yang buka usaha, harus setor. Bahkan pengemis pun dimintai uang keamanan. Setiap pagi, wajah-wajah lelah para sopir sudah mengantre di pos jaga mereka. Mereka datang bukan untuk bekerja, tapi untuk menebus hari demi tak diganggu. Ada yang mengelus dada, ada yang menangis diam-diam, dan ada yang hanya bisa menunduk dalam ketakutan. Beberapa kali rakyat mencoba melapor ke pihak berwenang, namun yang terjadi justru penganiayaan keesokan harinya. Sastro Botak seperti memiliki mata dan telinga di setiap sudut. Namun bukan hanya fisik yang ia kuasai, Sastro juga mempercayai ilmu hitam. Di malam-malam tertentu, dia dan anak buahnya akan pergi ke hutan kecil di belakang terminal, membakar kemenyan dan memanggil dukun dari alas Lali Jiwo. Mereka meyakini bahwa kejayaan mereka tidak bisa disentuh karena sudah diikat dengan tumbal darah dan perjanjian kegelapan. Terminal pun berbau amis bukan hanya karena solar dan keringat, tapi karena energi negatif yang menempel di setiap dindingnya. Warga sekitar menyebut terminal itu sebagai lambung neraka. Siapapun masuk, pasti keluar dengan beban atau luka. Bahkan anak-anak kecil pun sejak dini dilarang mendekat. Tempat itu seperti kuburan hidup yang terus menelan harapan orang-orang kecil. Para pedagang hanya bisa berbisik tentang mimpi hidup tenang, tapi semua tahu, selama Sastro Botak berdiri, damai hanya dongeng basi. Namun segalanya berubah sejak Mbah Surip, kakek tua penjual rokok lintingan di sudut terminal, bermimpi tentang seorang pemuda. Dalam mimpinya, langit terbelah dan cahaya dari perut bumi menuntun seorang lelaki berwajah tenang, memegang tongkat tanah, dan melangkah masuk ke terminal dengan sorot mata yang membakar kegelapan. Mbah Surip bangun dengan tubuh menggigil dan hati bergetar, seolah alam memberi isyarat bahwa masa kekuasaan Sastro akan segera berakhir. Berita tentang mimpi itu menyebar seperti angin. Orang-orang mulai memperbincangkannya diam-diam, dengan secercah harap dalam dada. Tapi Sastro Botak hanya tertawa mendengarnya. Kalau benar ada yang mau jadi pahlawan di sini, suruh aja datang. Aku tunggu, dengan golok dan kuburan, ujarnya sambil menenggak tuak dan menatap kosong ke langit malam. Namun tak ada yang tahu, pemuda dalam mimpi itu sudah dalam perjalanan, mendekati gerbang terminal, menyatu dengan suara angin dan getaran tanah. Ia tidak datang membawa senjata, tapi membawa ilmu mangku bumi, kekuatan yang telah lama hilang dari peradaban, yang hanya muncul sekali dalam satu generasi, untuk mengakhiri 10 tahun kelam dalam bayangan. Hujan turun tipis saat Rio menginjakkan kakinya di gerbang terminal Pulau Jati. Pakaiannya basah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia hanya membawa satu ransel tua dan sebatang tongkat kayu coklat kehitaman, bukan senjata, tapi warisan sakral dari sang ayah, penjaga tanah suci di lereng Gunung Kelut. Tak seorang pun memperhatikannya saat itu, karena siapa peduli dengan pemuda kurus yang tampak seperti musafir tersesat. Tapi bumi memperhatikannya. Setiap langkah Rio seolah disambut oleh tanah, yang bergetar pelan di bawah telapak kakinya, seakan menyambut tuan lama yang pulang ke medan suci. Di pojok terminal, 2 preman tengah memalak seorang kakek penjual pisang. Kakek itu menolak memberi uang jaga, dan sebagai balasan, ditendang hingga mulutnya berdarah. Rio melihatnya, berhenti, lalu menatap tanah di bawah kaki para preman. Perlahan, tanpa mereka sadari, ubin terminal retak membentuk pola seperti akar. Salah satu preman terpeleset, lalu jatuh seolah ditarik ke bawah. Temannya berteriak, namun hanya mendapati kaki sendiri tak bisa digerakkan,
seakan dililit akar tak kasat mata. Rio berjalan mendekat, menatap tajam, lalu berkata lirih, "Bumi tak suka ketidakadilan." Kejadian itu cepat berlalu. Beberapa orang melihatnya, tapi seolah tak percaya mata sendiri. Rio membantu si kakek berdiri dan memberikan tongkat kayunya sebagai pegangan. "Bapak harus pulang lebih awal hari ini," katanya pelan. Lalu ia menghilang di tengah kerumunan seperti embusan angin. Tapi kabar itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, terminal mulai berbisik tentang pemuda berwajah tenang, yang mampu menggetarkan tanah hanya dengan pandangan. Tentang tongkat kayu yang bisa menumbuhkan akar di lantai semen. Bejo Taring mendengar kabar itu dan tertawa lebar. "Palingan orang gila," katanya sambil menyulut rokok, tapi ucup tengkorak tidak menertawakannya. Matanya menyipit curiga. "Gua pernah dengar dulu di lereng Kelut, ada keluarga Mangkubumi, penjaga tanah yang bisa bicara dengan batu dan akar. Tapi katanya udah punah." Tarno Lele hanya diam, tapi tatapannya mulai gelisah. Mereka sepakat untuk melapor langsung ke Sastro Botak. Sastro yang sedang berjudi dengan beberapa polisi bayaran, hanya mencibir ketika mendengar cerita itu. "Mangkubumi, itu legenda buat orang kampung. Kalian ini udah mulai takut sama bayangan sendiri." Namun ketika Ucup berkata bahwa tanah di lorong timur sempat retak dengan pola aneh, Sastro mulai merasakan sesuatu di dadanya, bukan takut, tapi rasa terganggu. Ia benci hal-hal yang tak bisa dipukul atau ditusuk. Maka malam itu juga, ia memerintahkan Tarno Lele untuk mencari pemuda itu. "Tangkap dia hidup-hidup. Kalau bisa, seret ke sini. Kalau nggak bisa, kuburkan sekalian di bawah toilet umum," katanya dengan nada dingin. Sementara itu, Rio menemui Mbah Surip di warung kecil yang hanya diterangi lampu Petromax. Mbah Surip langsung mengenali pemuda itu dari mimpinya. Ia memeluk Rio dengan mata basah dan berkata, "Akhirnya, yang ditunggu datang juga." Rio hanya tersenyum tipis. "Aku bukan penyelamat, Mbah. Aku hanya utusan bumi. Sudah terlalu lama tempat ini diracuni manusia seperti Sastro." Bumi menangis, dan aku mendengarnya dari jauh. Di malam yang sama, Rio duduk bersila di tengah lapangan terminal. Ia menyentuh tanah dengan telapak tangan kanannya, lalu menutup mata. Detik itu juga, energi gelap yang selama ini tertanam di setiap sudut terminal mulai bergetar. Aura hitam dari tumbal-tumbal Sastro mulai terusik. Seekor burung gagak mendadak menabrak kaca halte dan mati. Angin berubah arah. Para preman yang masih berkeliaran merasa hawa aneh seperti diawasi dari dalam tanah. Kekuasaan Sastro, perlahan tapi pasti, mulai tergerus dari akar-akarnya. Pagi itu, suasana terminal Pulau Jati lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang hanya berani berbisik, sopir-sopir angkot enggan bercanda seperti biasa, dan preman-preman kecil memilih duduk di pojok, menunduk tanpa sebab. Ada sesuatu yang berubah di udara, aroma tanah basah yang biasanya membawa ketenangan, kini terasa berat seperti menyimpan dendam lama. Di tengah kekosongan itu, Rio berjalan perlahan, menyentuh dinding terminal yang hitam oleh bekas kekuasaan Sastro. Ia merasakan setiap retakan, setiap cerita kesakitan yang tertanam di dalamnya. "Bumi sudah bangun," gumamnya pelan. Di tempat lain, Tarno Lele dan 3 anak buahnya akhirnya menemukan Rio di belakang pos terminal. Mereka datang dengan parang dan senyum sinis. "Jadi ini yang katanya bisa ngobrol sama tanah," ejek Tarno. Tanpa menunggu jawaban, ia mengangkat parangnya, tapi saat melangkah, tanah di bawahnya mendadak ambles sedalam betis. Ia terperosok, tak bisa bergerak, seolah kaki-kakinya diikat akar tak terlihat. Anak buahnya berteriak, mencoba menolong, namun tanah di sekitar mereka bergelombang, menumbuhkan semak berduri dari retakan aspal. Rio tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menatap mereka dengan dingin. "Bumi tidak suka kekerasan, tapi ia lebih benci ketamakan," ucapnya. Tarno berteriak, memaki, namun suara itu tertelan oleh gemuruh kecil dari dalam tanah. Akar-akar yang tumbuh tak menyakiti mereka, hanya membungkus dan memaksa mereka diam. Setelah beberapa saat, Rio menyentuh tanah dan akar-akar itu pun surut perlahan. "Kembali dan katakan pada Sastro, ini bukan ancaman, ini peringatan terakhir." Kabar kekalahan Tarno Lele menyebar cepat, mengguncang moral para preman. Mereka tak pernah melihat hal seperti itu, perlawanan tanpa kekerasan, tapi membuat siapapun tak bisa berkutik. Bejo Taring mulai gelisah. Ia bukan orang yang percaya pada mistik, tapi apa yang terjadi pada Tarno tak bisa dijelaskan dengan logika preman. Orang itu bukan manusia biasa,
bisiknya lirih. Sastro, yang mendengar laporan dari Tarno langsung membanting meja dan membakar dupa pemanggil leluhur. Matanya merah menyala, penuh amarah yang mulai bercampur ketakutan. Di malam harinya, Rio kembali duduk bersila di tengah terminal. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari situ, sinar samar keluar menelusup ke setiap lorong terminal. Bekas darah, jejak kekerasan, dan aura hitam yang dulu ditiupkan Sastro melalui ritual jahat, mulai tercerabut dari akarnya. Beberapa pemuda yang dulu jadi anak buah Sastro, tiba-tiba menangis di rumah masing-masing tanpa sebab. Seolah dosa-dosa mereka dibisikkan kembali ke telinga mereka oleh tanah yang murka. Sementara itu, Mbah Surip mulai didatangi warga. Mereka mulai menyalakan kembali lilin-lilin harapan. Para pedagang kecil mulai membuka lapak lebih awal. Ada yang mulai berani tersenyum. Mbah Surip tahu, ini baru permulaan. Sastro Botak pasti tidak akan tinggal diam. Tapi ia juga tahu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, terminal ini punya harapan. Seorang pemuda yang tak datang membawa senjata, tapi membawa kesadaran bahwa bumi pun bisa marah bila diperkosa terus-menerus oleh kerakusan manusia. Dan malam itu, di pojok gelap kamar Sastro, seekor ular hitam muncul dari bawah ranjang. Ia bukan ular biasa, tapi penampakan dari perjanjian lama yang pernah Sastro buat dengan dukun dari alas Lalijiwo. Ular itu berbisik dalam bahasa yang tak manusiawi, kekuatan Mangkubumi sudah bangun, dan bila tidak segera dihancurkan, seluruh cengkeramanmu akan runtuh seperti akar yang dipotong dari pohonnya. Sastro hanya menatap kosong, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu siapa musuh yang sedang ia hadapi. Malam menyelimuti alas Lalijiwo dengan kabut pekat. Hutan itu bukan hutan biasa, ia dihuni oleh roh-roh buas dan dendam lama manusia yang pernah mengorbankan jiwa demi kekuasaan. Di tengah sunyi yang menyesakkan, Sastro Botak berdiri di depan batu besar berlumut, tempat ia dulu mengikat perjanjian. Dara bersama Mbah Rejo Gimbal, dukun hitam yang telah mengajarinya cara membungkam orang tanpa menyentuhnya. Dulu ia datang ke sini sebagai pecundang, kini ia kembali sebagai raja preman yang resah. "Aku butuh kekuatanmu lagi," katanya lirih. Dari balik kegelapan, suara tawa parau terdengar. Mbah Rejo muncul, tubuhnya bungkuk tapi aura kelamnya tetap mengancam. "Kau kembali, aku sudah mencium bau tanah yang resah. Jadi, kau mulai digoyang." Sastro menunduk, tidak berani menyanggah. Ada pemuda, Mangkubumi, ia mengguncang tanah, menggiring anak buahku tunduk. "Aku butuh sesuatu yang bisa melawan kekuatan itu." Mbah Rejo tertawa pelan, lalu mengulurkan tangan. "Kau tahu syaratnya, sekali lagi darahmu, dan kali ini, jiwamu juga ikut." Tanpa banyak bicara, Sastro menggigit ibu jarinya dan meneteskan darah ke mangkuk batu. Angin di hutan mendadak menderu, ranting bergetar seolah menghindar. Mbah Rejo membaca mantra dalam bahasa kuno, dan dari dalam tanah, sosok hitam bermata merah menyembul perlahan. Ini anak roh hitam penjaga lembah, makhluk yang membenci cahaya. Jika kau beri dia nyawamu saat kematian menjemput, ia akan memberimu kekuatan untuk mematahkan tanah dan menindas akar. Sastro mengangguk, dadanya sesak, tapi tekadnya bulat. Rio harus ditumbangkan, apapun harganya. Keesokan harinya, langit di atas terminal Pulau Jati menghitam meski belum sore. Angin bertiup ke arah berlawanan dan burung-burung menghilang dari langit. Mbah Surip menggigil di dalam warungnya, ada aura gelap yang datang, lebih kuat dari sebelumnya, bisiknya sambil merapal doa-doa kuno. Di waktu yang sama, Rio sedang duduk di depan pos jaga, memejamkan mata, menyentuh tanah. Namun kali ini tanah tidak tenang. Ia gelisah, bergelombang di bawah lapisan aspal, seolah merasa dicemari kembali oleh kegelapan. Ucup tengkorak dan bejo taring muncul di area terminal, bukan lagi sebagai pengintai, tapi sebagai pembawa pesan. Mereka tidak lagi memamerkan taring, tapi membawa ancaman dengan wajah muram. "Bos kami ingin bertemu langsung, di pelataran selatan, malam ini." Sendirian, Rio membuka matanya perlahan. "Aku tahu dia akan datang. Dan aku tahu dia bukan datang sendiri." Tanah di bawah kaki Ucup bergetar lembut, membuatnya sedikit goyah. Tapi Rio tidak bicara lebih jauh. Ia bangkit, menatap ke arah selatan. Malam itu, di pelataran selatan terminal, angin mati total. Tak ada suara jangkrik, tak ada nyamuk. Rio berdiri sendiri, hanya ditemani tongkat kayunya. Dari arah berlawan, Sastro Botak muncul, tubuhnya lebih besar dari biasanya, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya memerah seperti terbakar.
Di belakangnya, bayangan hitam bergerak liar, tak memiliki bentuk tetap, tapi setiap langkahnya menggores tanah. Aku bawa kekuatan dari dunia yang tak kau kenal, Ryo. Teriak Sastro, tapi Ryo hanya tersenyum tipis, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Ledakan energi bumi terjadi seketika. Retakan menyebar ke segala arah, menghalau bayangan hitam, tapi tidak menghentikan Sastro. Ia melompat, membawa kekuatan roh gelap yang menyatu dengannya. Ryo terpental, tubuhnya menghantam dinding halte. Untuk pertama kalinya, ia terluka. Darah menetes dari bibirnya, tapi ia tertawa pelan. Kalau kau bawa kegelapan, maka aku akan panggil cahaya yang lama tertidur. Ia memejamkan mata, dan dari tanah, akar besar bermunculan membentuk dinding pelindung. Pertarungan antara tanah dan bayangan pun dimulai malam itu, pertempuran dua dunia, yang akan menentukan nasib terminal Pulau Jati dan jiwa-jiwa di dalamnya. Langit di atas pelataran selatan berubah merah darah, seolah menyaksikan dua kutub kekuatan bersiap saling menghancurkan. Akar-akar bumi yang dipanggil Ryo membentuk tembok tinggi melindunginya, sementara bayangan hitam yang menyatu dengan tubuh Sastro botak menjelma. Seperti tangan-tangan iblis, mencakar, merobek, dan menghancurkan segala yang menghalangi. Jeritan angin malam berubah seperti suara roh yang tersiksa. Terminal yang biasanya dipenuhi suara klakson dan teriakan calo, kini sunyi mencekam, seakan alam pun menahan napas. Sastro botak mengaum, tubuhnya membesar tak wajar, urat-uratnya menonjol seperti ular melilit. Kau pikir bisa hentikan aku dengan tanah dan akar? Aku kini jadi satu dengan kegelapan. Teriaknya sambil menghantam tanah dengan tangan kosong. Getaran hebat menghempas akar-akar Ryo, membuat sebagian dari tembok pelindungnya runtuh. Ryo terhuyung, darah menetes dari pelipisnya, namun matanya tetap tajam. Ia berdiri kembali, menancapkan tongkatnya lebih dalam ke tanah. Ryo merapal doa dengan suara lirih, namun tiap katanya menggetarkan bumi. Akar-akar baru muncul, lebih tebal dan menyala kehijauan. Mereka melilit bayangan hitam, membakarnya dengan cahaya suci dari dalam bumi. Sastro meraung kesakitan, tapi tidak berhenti. Ia justru melompat ke udara dan menghantam Ryo langsung, membuat pemuda itu terpental hingga menghantam gerbang besi terminal. Suara dentuman menggema sampai ke permukiman warga. Lampu-lampu padam seketika. Dari kejauhan, Ucup Tengkorak dan Bejo Taring hanya bisa menonton dengan wajah pucat pasi. Mereka tak lagi merasa sebagai preman tangguh, melainkan hanya manusia kecil di hadapan pertarungan dua kekuatan langit dan neraka. Bejo bergumam pelan, "Bos sudah berubah, tapi Ryo, dia bukan manusia biasa. Dia mangku bumi sejati." Bahkan mereka, yang dulu loyal membabi buta kepada Sastro, kini mulai goyah dan mempertanyakan arah kekuasaan yang selama ini mereka pertahankan. Ryo perlahan bangkit, meski tubuhnya penuh luka. Ia mengepalkan tangan, lalu menancapkan tongkatnya sekali lagi. Kali ini, dari tanah muncul bukan hanya akar, tapi sosok cahaya menyerupai manusia, namun tubuhnya tersusun dari batu dan akar bercahaya. "Penjaga purwa bumi," bisik Ryo dengan napas terengah. Sosok itu berdiri menghadang Sastro, dan dalam satu pukulan, menghempaskan Sastro puluhan meter ke belakang. Tubuh Sastro menggelinjang, namun bayangan hitam di sekitarnya mulai memudar. Mbah Rejo Gimbal yang mengintai dari balik kegelapan mulai panik. "Tidak, tidak, kau belum membayar lunas, Sastro!" teriaknya, tapi roh penjaga bumi menoleh padanya, dan dalam sekejap, pohon-pohon di belakangnya meranggas dan menyeret tubuh renta itu masuk ke dalam tanah, lenyap tanpa jejak. Teriakan Mbah Rejo menggema, lalu sunyi kembali. Pertanda bahwa ikatan gelap telah diputuskan oleh kekuatan alam itu sendiri. Sastro tergeletak, tubuhnya normal kembali, mata merahnya hilang, berganti dengan mata nanar penuh ketakutan. Ia terbatuk, darah keluar dari mulutnya. Ryo menghampiri perlahan, tongkatnya kini bersinar tenang. "Kau belum mati, Sastro. Tapi kekuasaanmu sudah selesai." Sastro menatap Ryo dengan mata berlinang, seperti baru sadar dari mimpi buruk panjang. Ia mencoba bangkit, lututnya gemetar, lalu ia berkata lirih, "Ampuni aku hanya ingin dihormati, aku terlalu jauh melangkah." Ryo hanya diam sejenak, lalu menoleh ke arah langit yang mulai cerah. "Hormat tak bisa dibeli dengan teror, Sastro. Tapi kalau kau benar ingin berubah, tanah ini akan menyambutmu kembali." Dan malam itu, tanpa satu peluru pun, tanpa satu pasukan pun, terminal Pulau Jati menyaksikan jatuhnya Raja Preman yang selama 10 tahun menjadi momok,
dan lahirnya harapan baru, seorang pemuda Mangkubumi yang membawa cahaya ke tempat yang lama dirundung gelap. Pagi di Terminal Pulau Jati tak lagi sama. Matahari perlahan menyinari atap-atap reyot yang dulu dikuasai ketakutan. Tak ada suara makian, tak ada preman berseliweran meminta uang keamanan. Yang terdengar hanyalah desiran angin dan burung-burung yang mulai kembali bertengger. Di pojokan terminal, Sastro Botak duduk bersila, diam membisu. Tubuhnya penuh luka, rambutnya yang dulu dicukur abis kini tumbuh tak beraturan. Di tangannya, tergenggam tasbih kayu tua pemberian ibunya yang sudah lama ia lupakan. Ucup tengkorak dan Bejo Taring berdiri beberapa meter darinya, bingung harus berbuat apa. Semalam mereka menyaksikan bos mereka diruntuhkan bukan oleh senjata, melainkan oleh kekuatan hati dan bumi. Mereka menyaksikan betapa rapuhnya kekuasaan yang mereka bangun dengan darah dan teror. Dan kini, yang tersisa hanya rasa hampa. Bro, ini udah gila, beneran udah tamat semua, gumam Bejo dengan mata kosong. Ucup menggigit bibirnya, lalu perlahan mendekati Sastro. Bos, kita mesti ke rumah sakit, luka panjenengan parah, ucap Ucup dengan suara pelan. Tapi Sastro hanya menggeleng pelan. Matanya menatap lantai terminal yang penuh noda darah kering. Aku nggak perlu rumah sakit, Kap, aku perlu maaf, dari semua orang yang udah kusakiti. Termasuk kalian berdua, kata-katanya menggantung, dan untuk pertama kalinya, Ucup melihat air mata jatuh dari pipi Sastro Botak. Sosok yang dulu garang seperti harimau kini tampak seperti manusia biasa yang penuh sesal. Rio muncul di ujung pelataran, mengenakan pakaian sederhana, membawa termos berisi teh hangat dan beberapa bungkus nasi. Ia meletakkannya di dekat Sastro tanpa berkata apapun. Hanya pandangan lembut yang ia berikan. Bejo hendak bicara, tapi Rio mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat, biarkan dia menenangkan diri. Tak ada dendam, tak ada amarah. Bahkan setelah luka-luka semalam belum pulih, Rio tetap memilih untuk memaafkan dan merangkul. Di tempat lain, kabar tentang runtuhnya kekuasaan Sastro Botak menyebar cepat. Terminal-terminal lain di Jawa Timur mulai bergejolak. Beberapa preman kecil mencoba mengambil alih kekosongan. Namun, yang mengejutkan, Sastro sendiri menyatakan lewat video singkat yang direkam oleh Rio, bahwa ia tak lagi akan memimpin dunia premanisme. Ia menyerukan agar seluruh terminal bebas dari kekerasan dan penindasan. Suaranya parau, tapi setiap katanya menggetarkan hati mantan anak buahnya yang menonton dari berbagai penjuru. Namun tak semua menerima dengan mudah. Beberapa dari gerombolan lama Sastro menganggap ini pengkhianatan. Mereka mulai menyusun rencana diam-diam untuk membalas Rio dan menyadarkan Sastro yang dianggap telah melemah. Ucup mendengar bisik-bisik ini dan mulai dilanda dilema. Ia mulai sadar, jika perubahan ini tidak segera diikuti dengan tindakan nyata, maka konflik baru akan pecah, dan pengorbanan Rio akan sia-sia. Malam harinya, di salah satu warung kecil terminal, Ucup berbicara serius dengan Bejo. Jo, kita harus putuskan, mau tetap hidup dalam bayang-bayang kekerasan, atau ikut jadi bagian dari perubahan. Aku nggak mau anakku kelak lihat bapaknya cuma tukang minta-minta ke sopir bus. Bejo terdiam, wajahnya keras, namun kemudian menghela napas. Aku capek hidup dikejar polisi, Jo. Kalau Sastro aja bisa tobat, kenapa kita enggak? Dan malam itu, dua tangan yang dulunya memeras dan memukul, kini mulai dipakai untuk membantu. Mereka membersihkan terminal, mengecat dinding, membantu para sopir dan penumpang. Rio memperhatikan dari kejauhan, tersenyum kecil. Sebuah awal yang kecil, tapi sangat berarti. Karena perubahan sejati tak dimulai dari revolusi besar, melainkan dari satu demi satu hati yang luluh dan memilih untuk menjadi lebih baik. Malam mulai turun di Terminal Pulau Jati. Lampu-lampu temaram bergoyang di terpa angin, seolah menyembunyikan aroma bahaya yang perlahan menyusup. Di sudut terminal yang sepi, 4 sosok bertudung berkumpul. Mereka adalah mantan anak buah Sastro Botak, Arul Tulang, Dado Buntung, Tole Cincin, dan Jabrik Setrum. Mereka tidak terima dengan pertobatan Sastro. Bagi mereka, premanisme adalah hidup dan mati. Sastro sudah loyo. Kalau kita diam, semua daerah bakal direbut Rio. Terminal ini milik kita, bukan tempat untuk air mata dan doa, geram Arul. Jabrik mengangguk cepat, tangan kirinya memegang pisau karatan yang dulu pernah menoreh pipi seorang sopir karena tak mau bayar. Kita gulingkan Rio malam ini juga. Kalau perlu, sekalian bawa Sastro, biar dia tahu akibatnya kalau berkhianat dari jalan preman.
Mereka sudah gelap mata, kesadaran belum menyentuh hati mereka. Yang mereka lihat hanyalah kekosongan kekuasaan dan kesempatan untuk kembali mencengkeramkan kuku mereka ke terminal yang dulu mereka kuasai dengan teror. Di waktu yang sama, Rio sedang menyalakan dupa di depan warung kecil milik Bu Narti, janda tua yang dulu sering dipalak gerombolan sastro. Ia berdoa dengan khusyuk, mengalirkan energi mangku bumi untuk menjaga harmoni terminal dari segala aura negatif. Tanah di bawahnya bergetar perlahan, menyatu dengan kekuatan niat dan doa. Tapi tanpa ia sadari, aura gelap sedang bergerak mendekat. Arul dan kelompoknya menyelinap lewat jalur belakang, membawa senjata tajam dan niat buruk. Sastro, yang masih duduk di bangku kayu terminal dengan tasbih di tangan, merasakan sesuatu yang aneh. Angin malam tiba-tiba menjadi dingin, dan aroma amis darah mulai tercium samar. Ucup dan Bejo yang masih menemani, langsung siaga. "Ada yang gak beres, bos," ujar Bejo sambil menajamkan telinga. Sastro berdiri perlahan, tatapannya tajam. Meskipun tubuhnya belum pulih, ia tahu, malam ini akan jadi ujian berat. Mereka datang, untuk membunuh cahaya sebelum benar-benar menyala. Tiba-tiba suara kaca pecah terdengar dari arah barat terminal. Rio segera berlari ke sumber suara, dan mendapati Arul dan kawan-kawan sudah mengepung warung Bu Narti. Dado buntung menendang meja, sementara Jabrik menyandera Bu Narti dengan pisaunya. "Keluar, Rio, kalau kau laki-laki, hadapi kami satu-satu," teriak Arul. Rio berdiri tenang di hadapan mereka, tanpa senjata, hanya membawa tongkat kayu dan keyakinan di dada. "Saya tidak akan mundur. Kalau memang kalian masih memilih jalan kekerasan, biar saya tanggung sendiri murkanya. Tapi jangan sentuh orang tak bersalah," ucap Rio lantang. Arul tertawa mengejek. "Kau pikir dengan kekuatan bumi, kau bisa redam kami? Kami adalah badai." Namun tiba-tiba, tanah di bawah kaki Arul menggetar hebat. Batu-batu kecil melompat, dan getaran itu hanya terjadi di sekitar keempat preman tersebut. Rio menggenggam tongkatnya, dan perlahan menancapkannya ke tanah. Kilatan cahaya keemasan melingkar di sekitar para preman. Tubuh mereka terpaku, tak mampu bergerak. Tangan-tangan mereka gemetar, bukan karena takut akan Rio, tapi karena suara lirih yang datang dari belakang mereka, suara sastro botak. "Cukup, aku dulu juga keras kepala seperti kalian. Tapi jalan ini cuma membawa kita ke jurang gelap. Aku mohon, berhentilah sebelum semuanya terlambat." Suara itu tak keras, tapi menyayat hati. Bahkan Arul pun tak sanggup menatap wajah mantan bosnya. Dalam keheningan, air mata Jabrik setrum jatuh. Ia menjatuhkan pisaunya. Disusul Dado, hati mereka mulai terguncang. Mereka tak menyangka bahwa orang yang mereka anggap berubah karena lemah, justru berdiri paling kuat malam itu. Sastro mendekat, menepuk bahu mereka satu persatu. "Kalau kalian masih menganggap aku bos, maka ikuti aku, bukan untuk menguasai, tapi untuk menebus." Dan malam itu, sekali lagi terminal Pulau Jati tak hanya diselamatkan, tapi juga menjadi saksi bagaimana kekerasan dikalahkan oleh keberanian dan ketulusan. Ketenangan yang baru saja tumbuh di terminal Pulau Jati ternyata hanya bertahan sementara. Belum genap seminggu sejak pertobatan Arul dan kawan-kawan, kabar tentang kekosongan kekuasaan terminal menyebar ke penjuru Jawa Timur. Di Banyuwangi, seorang preman kejam bernama Marwan Kleting menerima kabar itu dengan tawa puas. "Sastro sudah tobat, Rio, pemuda bau kencur itu yang ngatur terminal sekarang. Hahaha, saatnya aku rebut semuanya," gumam Marwan sambil mengasah golok warisannya yang dikenal memakan banyak korban. Marwan bukan preman sembarangan. Ia dibesarkan di lingkungan pelabuhan yang keras, terbiasa hidup di bawah bayang-bayang kematian. Tubuhnya penuh tato, dan namanya menggetarkan terminal-terminal kecil dari Situbondo hingga Jember. Tak butuh waktu lama, ia bersama belasan anak buahnya langsung berangkat ke terminal Pulau Jati dengan satu tujuan, merebut, menguasai, dan menghancurkan apa yang telah dibangun Rio dan Sastro. Mereka datang saat fajar belum merekah, menyelinap dalam gelap seperti serigala lapar. Pagi itu, Rio tengah menyapu halaman terminal, kebiasaan barunya setiap pagi sebagai simbol bahwa terminal adalah tempat bersih dan aman. Sastro duduk di bangku tua bersama Arul, membahas rencana membuka koperasi sopir untuk para pekerja. Namun suasana mendadak berubah saat suara derap kaki terdengar dari ujung gang. Rio menoleh. Bayangan belasan orang dengan pakaian hitam dan senjata tumpul melangkah mendekat perlahan. Di barisan terdepan, berdiri Marwan Kleting dengan senyum penuh tantangan.
Jadi ini Rio sang penguasa baru. Kecil, kurus, tapi berani juga main di wilayah besar, ejek Marwan lantang. Rio menatap tajam. Terminal ini bukan wilayah kekuasaan siapapun. Ini rumah bagi orang-orang kecil yang ingin hidup tenang. Marwan tertawa keras, lalu meludah ke tanah. Kalau begitu, biar aku buat mereka kembali merasa takut. Anak buahnya langsung menyebar, mengacak-acak warung, membalik kursi, mengancam sopir-sopir yang sedang parkir. Sastro berdiri perlahan, hatinya bergemuruh. Dulu ia akan membalas dengan kekerasan, namun kini ia mencoba menahan diri. Tapi Arul, Dado, dan Jabrik sudah tidak bisa tinggal diam. Bos, kita tidak bisa diam saja. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal harga diri dan perlindungan, kata Arul sambil mengepalkan tinju. Sastro mengangguk perlahan. Kalau memang harus turun tangan, maka kita akan turun, tapi bukan dengan cara lama. Kita lawan mereka dengan keberanian dan akal, bukan kebencian. Rio berdiri di tengah terminal, tangannya memegang tongkat mangku bumi yang ia ciptakan dari akar pohon tua di lereng Gunung Wilis. Ia menancapkan tongkat itu ke tanah, dan tanah langsung bergetar halus. Getaran itu merambat hingga ke kaki Marwan dan anak buahnya. Salah satu anak buah Marwan terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Marwan mulai menyadari, lawan yang dihadapinya bukan sekadar bocah. Kau pakai trik dukun, teriak Marwan. Bukan dukun, tapi penjaga, jawab Rio pelan, tapi tajam. Tiba-tiba suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Rupanya Bejo telah diam-diam melapor pada aparat yang kini sudah tak lagi bisa dibeli seperti dulu saat Sastro berkuasa. Polisi datang dan mengepung terminal, membuat Marwan dan gengnya panik. Mereka mencoba kabur, tapi jalan-jalan sudah disegel. Dalam waktu singkat, mereka semua ditangkap, termasuk Marwan yang akhirnya bertekuk lutut di hadapan Rio dengan wajah geram. Kau belum menang, bocah, belum, katanya sebelum dibawa pergi. Matahari pun akhirnya muncul, menyinari kembali terminal Pulau Jati yang sempat digelapkan oleh ancaman kekerasan. Sastro berdiri di sisi Rio, menepuk pundaknya. Kau sudah buktikan, Cah Bagus, bahwa kekuatan bukan soal otot, tapi keteguhan hati. Rio hanya tersenyum tipis. Belum selesai, Pak Sastro, selama masih ada yang berpikir terminal ini tempat untuk berkuasa, aku harus tetap berjaga. Dan hari itu, semua orang di terminal menyadari, Rio bukan sekadar pemuda, ia adalah pelindung. Setelah penangkapan Marwan Kleting dan anak buahnya, suasana terminal Pulau Jati sempat sejenak hening, seperti udara sebelum badai. Namun di balik jeruji besi tahanan penjara Banyuwangi, Marwan duduk termangu, wajahnya hitam penuh luka batin. Ia mengamati para napi yang berlalu lalang, mencari sosok yang bisa ia andalkan. Dalam hati, dendamnya membara, bukan hanya untuk Rio, tapi untuk seluruh mereka yang telah mengusik kekuasaannya selama ini. Ia tahu, kekuasaan di terminal tak cukup diraih dengan satu kali serangan. Tak lama kemudian, seorang napi tua yang dikenal dengan nama Ki Lukman mendekat. Wajahnya keriput dan penuh bekas luka, namun matanya bersinar penuh kebijaksanaan dan kekuatan tersembunyi. Marwan, kau mau hancurkan Rio. Tapi kekerasan saja bukan jawaban. Kau butuh strategi, dan aku tahu jalan mangku bumi itu lemah. Aku bisa ajari kau ilmu lain, ilmu api yang membakar tanpa terlihat, bisik Ki Lukman sambil menyerahkan sebuah buku lusuh berisi mantra dan teknik silat kera api yang legendaris. Marwan menatap buku itu dengan campuran keinginan dan kebencian. Ia bertekad menguasai ilmu itu, bukan untuk kedamaian, tapi untuk menegakkan kembali kekuasaannya. Setiap malam ia berlatih diam-diam, membakar amarahnya dalam setiap gerakan. Aku akan membakar terminal itu sampai abu, dan Rio akan menyesal mengusirku, geram Marwan, suara penuh api dan dendam. Sementara itu, di luar, Rio tetap berlatih dengan tenang, mengasah kekuatan mangku bumi dengan doa dan meditasi. Kabar tentang latihan Marwan menyebar lewat mulut ke mulut di dalam penjara. Anak buahnya di luar terminal juga mulai bergerak, mencari celah untuk membuat kekacauan. Bejo, salah satu sahabat Rio, mulai curiga ketika beberapa sopir dan pedagang yang dulu di bawah perlindungan Rio tiba-tiba mendapat ancaman misterius. Ini tanda api dalam sekam, bos. Marwan belum mati, lapor Bejo dengan wajah serius saat bertemu Rio di warung Bunarti. Rio mengangguk, matanya yang teduh berubah menjadi penuh waspada. Ia tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Ini bukan cuma soal kekuatan fisik,
tapi juga kebijaksanaan. Kita harus bersiap, bukan hanya dengan ilmu Mangkubumi, tapi juga hati yang kuat, kata Rio. Sastro yang kini semakin sering berdampingan dengannya mengangguk setuju. Ini ujian terbesar kita, nak. Jangan sampai api itu membakar harapan orang-orang yang kau lindungi. Malam itu, saat Rio bermeditasi, ia merasakan getaran berbeda dari bumi. Bukan getaran ketenangan, melainkan gelombang energi panas yang menyeruak dari arah timur. Sebuah peringatan bahwa api telah menyala dalam kegelapan, dan lawan mereka bukan lagi sembarang preman. Api yang membara itu siap melalap apa saja di hadapannya, termasuk terminal yang sudah mulai membaik dan jiwa-jiwa yang berharap damai. Namun Rio tak gentar. Dalam doa dan sunyinya, ia meminta kekuatan dari bumi dan langit. Ia bersumpah akan melindungi terminal ini dengan nyawanya jika perlu. Karena bukan hanya terminal yang dipertaruhkan, tapi masa depan banyak orang yang mulai percaya bahwa perubahan itu mungkin. Sementara di penjara, Marwan menatap bulan purnama dan tersenyum dingin. Api ini baru mulai menyala, bisiknya. Malam itu, terminal Pulau Jati terasa berbeda. Angin dingin berhembus kencang membawa aroma terbakar yang samar. Rio berdiri di depan warung Bu Narti, matanya menatap gelapnya langit, merasakan getaran energi yang terus memuncak. Tak lama, sekelompok orang berkerudung hitam muncul dari bayang-bayang gang. Mereka adalah pengikut Marwan yang baru saja keluar dari penjara, membawa ilmu kera api yang mematikan dan dendam berapi-api dalam dada. Suara langkah mereka bergema seperti bisikan maut. Rio, kami datang bukan untuk nego, kata salah satu dari mereka, suara serak dan penuh amarah. Dengan satu gerakan, mereka mulai menyerang. Api kecil tiba-tiba muncul dari tangan mereka, membakar beberapa tumpukan kayu dan membakar semangat orang-orang yang tengah beraktivitas di terminal. Rio segera mengangkat tongkat Mangkubuminya, menancapkannya ke tanah. Getaran dahsyat keluar dari tanah, membentuk perisai bumi yang kuat melindungi orang-orang yang berada di belakangnya. Benturan kekuatan kera api melawan bumi menggetarkan seluruh terminal. Api melilit seperti ular panas, mencoba menembus pertahanan tanah, tapi bumi pun membalas dengan kekuatan yang kokoh dan tenang. Rio memejamkan mata, merasakan aliran energi yang mengalir dalam dirinya, seperti akar-akar pohon tua yang menancap kuat ke dalam tanah. Dengan gerakan cepat dan penuh tenaga, ia menyerang balik, memadamkan api dengan semburan tanah dan debu tebal yang menyelimuti musuh-musuhnya. Pertarungan semakin sengit. Pengikut Marwan yang menguasai ilmu api itu menggunakan jurus-jurus mematikan, tapi Rio dan Sastro yang sudah berdamai dengan dirinya berjuang mempertahankan kedamaian terminal. Sastro dengan tubuhnya yang berotot dan penuh bekas luka, bertarung dengan gigih, menunjukkan bahwa meski sudah tobat, semangatnya tidak padam. Bersama Rio, mereka bergerak bagaikan satu kesatuan, menahan serangan demi serangan. Di tengah keributan, Bejo berlari ke arah Rio sambil membawa kabar buruk. Bos, Marwan sudah keluar dari penjara. Dia sedang menuju terminal dengan kekuatan yang lebih besar. Teriak Bejo. Semua orang menahan napas, sadar bahwa pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai. Rio menghela napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian dan kekuatan yang tersisa. Kalau dia datang, kita akan hadapi. Kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun mencederai terminal ini lagi. Suara langkah berat terdengar dari kejauhan, disertai gemuruh angin yang berputar. Marwan datang dengan wajah penuh amarah dan tubuh yang lebih kuat dari sebelumnya, berbalut aura panas dari ilmu kera api yang baru dipelajarinya. Tatapan matanya menyala-nyala, siap membakar apa saja yang menghalangi jalannya. Rio, kali ini aku tidak hanya ingin mengusirmu. Aku akan menghancurkanmu, teriaknya lantang. Pertarungan epik pun dimulai. Api dan bumi beradu, energi panas dan tenang saling bertabrakan di tengah terminal yang menjadi saksi bisu dari sejarah kelam dan harapan baru. Para penonton yang biasanya takut, kini menyaksikan dengan penuh harap. Mereka tahu, masa depan terminal ini bergantung pada siapa yang mampu bertahan dan berdamai dengan kekuatan dalam dirinya. Rio tahu, kemenangan bukan hanya soal mengalahkan musuh, tapi mengubah hati yang terbakar oleh dendam. Benturan antara api dan bumi di tengah terminal Pulau Jati menimbulkan ledakan suara yang menggema hingga ke pelosok. Marwan dengan ilmu kera api yang membara mencoba menekan Rio, namun pemuda ahli Mangkubumi itu tetap berdiri teguh. Meski kelelahan menggerogoti, Rio merasakan ada sesuatu yang lebih penting daripada kemenangan fisik, mengubah hati musuhnya menjadi terang. Ia menahan amarah, mencoba meredam api dalam dirinya,
dan mengajak Marwan berbicara. "Marwan, kau masih terperangkap dalam gelap dendam. Api yang kau nyalakan justru akan membakar jiwamu sendiri," kata Rio dengan suara tegas namun penuh harap. Marwan tertawa sinis, "Kau tidak mengerti, Rio. Dunia ini memang harus dibakar, agar yang lemah tersapu." Namun, ada keraguan yang mulai tumbuh di matanya, sedikit retakan pada kebencian yang selama ini membungkus hatinya. Sementara itu, Sastro dan Bejo berjaga-jaga, melindungi warga yang mulai keluar dari persembunyian. Mereka melihat bagaimana Rio berusaha meredakan ketegangan dengan kata-kata dan tenaga yang lembut. Perlahan, gerombolan pengikut Marwan mulai melonggarkan serangan mereka, bingung dengan sikap Rio yang berbeda dari pertarungan biasa. Di bawah cahaya rembulan, suasana menjadi hening sejenak, seperti memberi ruang pada harapan untuk tumbuh. Rio mengambil napas panjang dan memejamkan mata, mengalirkan energi bumi yang menenangkan ke arah Marwan. "Aku bukan musuhmu, Marwan. Aku ingin kita semua hidup damai di sini, tanpa takut, tanpa dendam," ujarnya sambil merendahkan tongkatnya. Marwan memandang tajam, kemudian tubuhnya menggigil. Api di tangannya mulai redup, dan wajahnya menunjukkan pergolakan batin yang hebat. "Kau benar, Rio, aku sudah lama terperangkap dalam api yang membakar segalanya, termasuk aku sendiri." Suara Marwan bergetar, seperti terbangun dari mimpi buruk panjang. Ia jatuh berlutut, air mata mengalir di wajah kerasnya. "Aku ingin berhenti, aku lelah jadi budak dendam." Warga yang melihat kejadian itu mulai keluar, menatap dengan penuh haru dan harapan baru. Sastro melangkah maju, menepuk pundak Marwan dengan hangat. "Kita semua pernah salah, kawan. Yang penting sekarang, kau mau berubah. Terminal ini bisa jadi rumah baru untuk kita semua, bukan medan perang." Dengan suara penuh ketulusan, Sastro mengajak seluruh gerombolan Marwan untuk ikut bergabung dalam perdamaian dan membangun kembali terminal yang dulu porak-poranda. Rio tersenyum lembut, melepaskan semua ketegangan yang menjeratnya. "Hari ini, kita mulai lembaran baru. Terminal Pulau Jati tidak akan lagi menjadi panggung kekerasan. Kita buktikan bahwa kekuatan sejati adalah kasih dan pengertian." Suara tepuk tangan menggema, menyatukan semua hati yang sebelumnya terpecah. Malam itu, di bawah langit Jawa Timur, muncul harapan baru yang lebih terang dari apapun. Pagi pertama setelah malam penuh pengampunan itu, terminal Pulau Jati mulai berubah wajah. Rio bersama Marwan dan Sastro menggerakkan langkah-langkah baru yang penuh tekad untuk membangun kembali tempat yang telah lama terkoyak oleh kekerasan dan ketakutan. Warga yang dulu hidup dalam bayang-bayang teror kini perlahan mulai membuka diri, membawa harapan yang terpendam selama bertahun-tahun. Suara-suara riang mulai menggantikan bisik takut yang selama ini mengisi sudut-sudut terminal. Rio berdiri di depan sebuah warung kecil yang dulunya sering menjadi tempat berkumpul para preman. Kini, dengan bantuan warga, warung itu direnovasi menjadi pusat informasi dan tempat belajar bagi anak-anak sekitar. Ia tahu, akar masalah di terminal ini bukan hanya soal kekerasan, tetapi juga kemiskinan dan ketidaktahuan. Dengan ilmu mangkubuminya, Rio menanamkan energi kesuburan dan keteguhan, mengubah tanah gersang menjadi ladang harapan yang siap dituai. Marwan, yang dulu pemimpin gerombolan api yang membakar segalanya, kini menjadi sosok yang lain. Dengan tekad kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada warga untuk membuktikan bahwa manusia bisa berubah. Setiap pagi ia membantu membersihkan sampah, mengawasi anak-anak agar tak terjerumus ke jalan gelap, dan mengajak bekas pengikutnya untuk bekerja sama membangun terminal yang lebih bersih dan aman. Setiap tetes keringatnya adalah bukti tobat yang tulus. Sastro, yang dulu dikenal garang dan menakutkan, kini tampil sebagai pelindung dan pendamai. Ia menjaga ketertiban tanpa kekerasan, menggunakan wibawa dan pengalaman bertahun-tahun untuk membimbing bekas anggota geng agar menemukan jalannya masing-masing. Sastro juga mengajarkan ilmu bela diri bukan untuk berkelahi, tapi untuk melindungi dan membantu sesama. Semangat persaudaraan perlahan tumbuh subur di antara mereka. Namun, tidak semua berjalan mulus. Beberapa bekas preman masih merasa gelisah, merindukan kekuasaan lama yang mudah dan penuh intimidasi. Ada godaan untuk kembali ke cara lama, dan bisikan-bisikan gelap sesekali muncul di sudut terminal. Rio dan teman-temannya sadar, membangun kembali bukan hanya soal fisik, tapi juga menaklukkan hati yang rapuh. Mereka mengadakan pertemuan rutin, berbagi cerita dan saling menguatkan satu sama lain. Hari-hari berlalu,
Terminal yang dulunya sarang preman kini mulai dipenuhi anak-anak yang bermain dan pedagang yang berjualan dengan damai. Warga berani melangkah tanpa takut akan gangguan, dan pelan tapi pasti kepercayaan tumbuh kembali. Rio tahu ini baru permulaan, tetapi langkah kecil ini sudah menjadi fondasi kuat untuk masa depan yang lebih baik. Terminal Pulau Jati akan menjadi simbol perubahan dan harapan bagi seluruh Jawa Timur. Pada suatu sore, saat matahari mulai merunduk di ufuk barat, Rio berdiri di tengah terminal yang kini ramai dengan aktivitas positif. Ia tersenyum, merasakan kedamaian yang selama ini dicari. Di balik senyum itu, ada tekad besar untuk terus menjaga dan memperkuat perubahan ini. Karena dia tahu, menjaga kedamaian jauh lebih sulit daripada meraihnya. Namun, dengan hati yang teguh dan semangat yang membara, Rio yakin Terminal Pulau Jati akan tetap bebas dari bayang-bayang gelap masa lalu. Suasana damai yang mulai terbangun di Terminal Pulau Jati diuji ketika sebuah kelompok preman baru datang dari luar daerah. Mereka membawa niat menguasai kembali terminal yang sudah lama dikenal sebagai sarang kekerasan. Para pendatang itu tidak tahu bahwa kini Rio dan bekas pengikut Sastro telah berubah, dan mereka bukan lagi lawan yang mudah dihadapi. Namun, ancaman ini membuat hati sebagian bekas preman yang mulai ragu, apakah mereka bisa mempertahankan perubahan yang sudah mereka raih. Rio menerima kabar itu dengan tenang, tetapi matanya menyimpan bara kewaspadaan. Ia mengumpulkan seluruh anggota komunitas, termasuk Marwan dan Sastro, untuk berdiskusi membangun strategi tanpa menggunakan kekerasan. Kita tidak boleh kembali ke cara lama, tapi kita juga tidak boleh lengah, kata Rio dengan suara penuh wibawa. Suasana menjadi tegang, karena mereka tahu bahwa jalan yang ditempuh kini lebih sulit, berhadapan dengan musuh yang tidak kenal ampun. Sastro yang dulu dikenal garang, kini lebih banyak mendengar dan memikirkan solusi damai. Ia mengusulkan pendekatan dengan mengajak para preman baru itu berbicara dan memahami kondisi sebenarnya terminal. Namun, beberapa bekas pengikutnya masih merasa gelisah, takut perdamaian yang mereka bina runtuh oleh serangan itu. Ketegangan ini memperlihatkan betapa rapuhnya transformasi mereka, dan betapa besar godaan untuk kembali ke masa lalu. Marwan yang telah menapaki jalan tobat, berusaha menenangkan mereka yang bimbang. Kita ini satu keluarga sekarang. Kalau kita tidak bersatu, maka siapa lagi yang akan menjaga perubahan ini? Ucapnya penuh semangat. Ia kemudian memimpin patroli kecil untuk menunjukkan kepada preman baru bahwa terminal ini sudah berbeda dan tidak bisa dikuasai dengan cara lama. Tindakan itu memberikan gambaran kuat kepada seluruh warga dan pengunjung terminal. Suatu malam, ketegangan memuncak saat sekelompok preman baru mencoba memasuki area strategis terminal. Tapi Rio dan kawan-kawan sudah bersiap, bukan dengan senjata atau kekerasan, melainkan dengan keberanian dan komunikasi terbuka. Mereka mengajak para pendatang itu untuk duduk bersama, mendengarkan dan berbagi kisah. Perlahan, suasana yang semula tegang berubah menjadi dialog yang membangun. Preman baru yang awalnya keras kepala mulai terkejut melihat sikap Rio dan bekas preman yang dulu terkenal bengis. Mereka merasakan ketulusan dan perubahan yang nyata, bukan sekadar omongan kosong. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, "Mungkin kita harus belajar dari kalian, bukan melawan." Kata-kata itu menimbulkan harapan baru, bahwa kedamaian bisa dijaga bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan hati yang terbuka. Meski begitu, Rio tahu bahwa ujian ini belum selesai. Setiap hari mereka harus membuktikan bahwa perubahan bukan sekadar kata-kata, tapi tindakan nyata. Ia terus memimpin dengan hati dan kepala dingin, memastikan semua orang tetap pada jalan kebenaran. Perlahan, suasana terminal kembali tenang, dan para pendatang itu memilih untuk bergabung, bukan bertarung. Di balik segala cobaan, Rio dan komunitasnya semakin solid. Mereka mengerti bahwa menjaga kedamaian lebih sulit daripada meraih kemenangan sesaat. Namun, dengan komitmen dan kepercayaan yang tumbuh, Terminal Pulau Jati kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya, sebagai simbol kemenangan hati dan perubahan sejati di tengah kerasnya kehidupan jalanan Jawa Timur. Ketika semua tampak mulai membaik, badai ternyata datang dari arah yang paling tidak terduga. Marwan, orang kepercayaan Rio sekaligus sahabat yang paling vokal menyuarakan perubahan, mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia sering menghilang tanpa kabar, dan beberapa warga terminal melihatnya berbicara diam-diam dengan orang asing di belakang terminal. Rio yang selama ini mempercayainya sepenuhnya, sempat menepis semua kecurigaan, hingga suatu malam, segalanya terungkap. Salah satu anggota komunitas,
Ardi, datang tergopoh-gopoh ke markas kecil mereka di dekat musola terminal. Nafasnya tersengal membawa kabar buruk. Rio, aku dengar Marwan sedang mengatur pertemuan rahasia dengan sisa-sisa preman luar yang dulu ingin kuasai terminal, katanya. Rio terdiam, bukan karena tidak percaya, tapi karena hatinya seperti diremuk oleh rasa kecewa yang dalam. Marwan, sahabat seperjuangannya, ternyata menyimpan api di balik senyum. Malam itu juga, Rio diam-diam mengikuti Marwan. Ia melihat sendiri bagaimana sahabatnya itu berdiri bersama dua orang asing bertubuh besar. Dari percakapan mereka, jelaslah bahwa Marwan tergoda tawaran uang besar untuk menjatuhkan Rio dan menguasai kembali terminal. Kita tunggu saat yang tepat. Warga percaya sama aku. Sekali aku kasih sinyal, kalian masuk, Rio tak akan berkutik, ucap Marwan tanpa sadar sedang diawasi oleh orang yang paling mempercayainya. Rio tidak langsung bertindak. Ia pulang ke markas dengan hati yang tercabik. Dalam dirinya berkecamuk antara marah dan sedih. Ia menghabiskan malam itu sendiri di sudut musola, menatap langit dan memohon petunjuk. Ya Tuhan, jika aku harus kehilangan satu sahabat demi menyelamatkan banyak jiwa, beri aku kekuatan, bisiknya pelan. Di dalam benaknya, kenangan akan perjuangan mereka dulu berputar seperti film usang yang menyayat hati. Esok harinya, Rio memanggil Marwan secara pribadi. Ia menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Apa yang kau cari, Marwan? Jabatan, uang, atau hanya kemenangan semu?" Marwan terdiam. Matanya berkedip cepat menahan rasa bersalah. Tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Kau terlalu lemah, Rio. Terlalu idealis. Dunia ini keras, dan aku lelah jadi boneka perubahanmu, ucap Marwan dengan suara getir. Perkataan itu seperti sembilu bagi Rio. Tapi ia tetap tenang. Kalau kau merasa begitu, aku tak bisa memaksa. Tapi jangan tarik yang lain. Jangan rusak harapan warga terminal yang mulai percaya akan masa depan. Ucapan Rio membuat Marwan sedikit goyah. Namun egonya menolak menyerah. Ia memilih pergi, meninggalkan ruangan dengan langkah cepat dan mata berkaca-kaca. Kabar perpecahan ini cepat menyebar. Beberapa orang mulai goyah. Ketegangan kembali melanda terminal Pulau Jati. Tapi Rio tidak membiarkan ketakutan menang. Ia berdiri di tengah terminal, berbicara di hadapan semua warga. Perubahan ini bukan karena saya, tapi karena kalian semua mau berjuang. Kalau satu orang meninggalkan kita, itu bukan akhir. Kita akan tetap berdiri. Kata-kata itu kembali menyalakan api harapan yang hampir padam. Di kejauhan, Marwan berdiri memandangi terminal. Ia mendengar sendiri seruan Rio, dan untuk pertama kalinya, ia merasa kalah, bukan oleh kekuatan, tapi oleh ketulusan. Hatinya berkecamuk, di antara amarah dan kerinduan akan perjuangan yang dulu mereka mulai bersama. Babak baru pun dimulai, pertarungan bukan lagi fisik, tapi jiwa yang tersesat dan harus memilih, kembali ke jalan yang benar atau tenggelam dalam pengkhianatan. Pagi itu, hujan turun perlahan, membasahi tanah terminal Pulau Jati yang kembali sunyi. Rio berdiri di tengah terminal, menatap bangku-bangku kosong dan jejak-jejak kaki yang tertinggal di tanah becek. Di balik hujan, hatinya terasa penuh, campuran letih, kecewa, namun tetap menyala oleh harapan. Ia tahu, badai sudah hampir reda. Tapi ada satu luka yang belum sembuh, Marwan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat dari arah belakang. Rio menoleh perlahan, dan matanya membelalak saat melihat Marwan berdiri dengan tubuh basah kuyup, wajah kusut, dan mata yang merah. Tak ada lagi kesombongan. Yang tertinggal hanyalah seorang sahabat yang patah, seorang manusia yang lelah berpura-pura kuat. "Aku salah, Rio," ucap Marwan. Suaranya nyaris tak terdengar di antara gemuruh hujan. Rio tidak langsung menjawab. Ia menatap Marwan dalam diam. Saat itulah Marwan berlutut di tanah yang basah, menundukkan kepala dan menangis. "Aku buta oleh ambisi, oleh rasa tidak puas. Aku mengkhianati orang yang paling percaya padaku. Tapi saat ku dengar suaramu kemarin, saat kulihat warga tetap berdiri bersamamu, aku merasa hancur. Aku ingin kembali, Rio. Kalau kau masih mau menerimaku," isaknya. Air mata menetes di pipi Rio. Ia segera memeluk Marwan yang masih berlutut, mengangkat tubuh sahabatnya itu dan memeluknya erat. "Kau memang salah, Marwan. Tapi hatimu belum mati. Dan selama hati masih bisa menangis, kau selalu bisa kembali," ucap Rio pelan. Pelukan itu menyatukan luka yang telah lama menganga. Di bawah rinai hujan,
Dua sahabat itu akhirnya kembali menyatu, kali ini bukan karena kekuatan, tapi karena keikhlasan. Berita pertobatan Marwan menyebar cepat. Sastro Botak dan gerombolannya, yang selama ini diam di sudut-sudut kota, mendengar semua itu. Hati mereka yang selama ini keras, mulai retak. Mereka mulai muncul satu persatu, datang ke terminal bukan untuk berkuasa, tapi untuk minta maaf. Sastro Botak sendiri datang dengan kepala tertunduk, menatap Rio dengan mata sembab. Aku Sastro Botak, yang dulu merusak semua ini. Tapi hari ini, aku datang bukan untuk mengancam, tapi untuk belajar dari laki-laki bernama Rio. Suasana terminal berubah menjadi haru. Para warga menatap keajaiban yang tak pernah mereka bayangkan. Preman-preman yang dulu menindas mereka, kini duduk bersama, membersihkan jalan, membantu ibu-ibu mengangkat barang, dan ikut sholat berjamaah di musola kecil terminal. Sastro Botak bahkan mulai jadi panitia bersih-bersih lingkungan, bersama bekas anak buahnya yang dulu dikenal kejam. Rio tidak mencari pujian, ia hanya tersenyum dan kembali mengajar silat anak-anak kecil, membimbing pemuda belajar ilmu mangku bumi untuk menjaga keharmonisan. Terminal Pulau Jati tak lagi suram, tak lagi penuh dendam. Kini, ia menjadi lambang harapan, bahwa bahkan yang paling gelap pun bisa berubah jika diberi cahaya yang cukup. Dan di tengah cahaya mentari pagi yang mulai menerobos awan, Rio berdiri di atas peron terminal, menatap masa depan. Di sampingnya, Marwan dan Sastro Botak berdiri bersama, bukan sebagai musuh, bukan pula sebagai penguasa, melainkan sebagai penjaga. Penjaga sebuah tempat yang pernah porak-poranda, namun kini bangkit menjadi rumah bagi mereka yang ingin berubah.